Ya, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tetapi justru di dalam kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita itu sebenarnya Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah di mana ada ketaatan, di situ ada mujizat. Kita akan belajar dari Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-11. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat pembacaan ini mengajarkan kita kembali tentang kisah bagaimana Simon memiliki ketaatan yang tidak pernah dimiliki oleh murid-murid yang lain, yang walaupun pada waktu itu tidak ada alasan untuk Simon bisa taat terhadap perintah Tuhan Yesus sendiri. Ketaatan mendatangkan mujizat. Ini tema kita pada hari ini. Simon sebelum menikmati berkat Tuhan, Simon terlebih dahulu menyediakan perahunya bagi Tuhan sebagai sarana untuk memberitakan kerajaan surga. Sebelum Simon menikmati berkat Tuhan, diberkati oleh Tuhan dengan ikan yang begitu banyak, terlebih dahulu Simon menyediakan perahu sebagai sarana, sebagai wadah. Untuk apa? Untuk menampung berkat yang akan Tuhan berikan. Sehingga berkat yang Tuhan berikan, dia pakai itu untuk memperluaskan kerajaan Allah di muka bumi. Ada banyak orang Kristen hari ini rindu diberkati oleh Tuhan, mau diberkati oleh Tuhan, tetapi dia kehilangan sarana untuk menampung berkat itu, sehingga ketika berkat itu diberikan kepadanya, dia kabur dari Tuhan. Bukankah apa yang ada pada saudara dan saya hari ini adalah semata-mata dari Tuhan? Kalau semuanya semata-mata dari Tuhan, berarti kita harus memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kita, termasuk hidup saudara dan saya pada hari ini harus memuliakan Tuhan. Simon sekalipun malam itu tidak memperoleh berkat sedikit pun. Kalau kita membaca ayat tadi itu, semalam-malaman Simon dan kawan-kawan mereka ini mencari ikan. Simon ini kan seorang nelayan. Dia sudah profesional dengan pekerjaannya. Dia sudah tahu kapan ada ikan. Kalau sekarang kan ada tanggal apa bilang si Pak Yaftin? Tanggal top. Sekarang apa yang tidak bisa kita ketahui? Kalau mau cari tanggal top, cari di Google. Kapan ikan itu ada banyak? Kapan dia tidak ada? Katanya kapan ular itu banyak jalan dan lain sebagainya. Ada tanggalnya. Saya pikir-pikir Simon juga tahu tanggal top itu, karena dia sudah berpengalaman mencari ikan. Oh, kalau nanti bulan ini, tanggal ini, kalau kita cari ikan pasti banyak, iya. Tetapi pada waktu itu semalam-malaman mereka mencari ikan, tidak dapat. Mereka pulang. Ketika mereka pulang, mereka ketemu Tuhan Yesus. Mon, dompet gotok, balik lagi, bertolak lagi, kata Tuhan. Ya, apa bilang Simon dari ayat yang ke-5? Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Bayangkan, sepanjang malam mereka bekerja keras, tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang dialami oleh Simon. Lalu Tuhan Yesus suruh untuk balik lagi, bertolak lagi. Simon rela menyerahkan perahunya kepada Tuhan untuk dipakai sebagai sarana. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan Simon kembali untuk bertolak kembali, apakah Simon menggerutu? Apakah Simon marah sama Tuhan Yesus? Non keliko. Ini kan pengalaman. Saya ini sudah banyak makan garam. Saya ini sudah Kristen sejak kecil. Tahu apa kamu? Mungkin Simon ngomong kayak begitu sama Tuhan Yesus. Jangan kayak ini guru. Terbesau kayak ini guru. Anu piala.
non keliko. Simon walaupun mungkin itu ada di hatinya, tapi dia taat. Taat itu memang gak enak. Simon taat. Dia menyerahkan perahunya, sudahlah. Kadang-kadang kan kalau kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu ya kita katakan ya sudahlah. Tetapi di balik kata ya sudahlah itu ternyata ada mujizat, ada berkat yang Tuhan mau sediakan. Kalau Simon bersikeras, saya pikir Tuhan Yesus juga tidak bisa maksa. Tapi Simon taat. Apa yang dilakukan? Simon sama sekali tidak mengharapkan imbalan. Simon tidak mengeluh tentang kesulitan yang dialaminya pada malam itu. Kalau kita tidak mencatat bahwa Simon tidak mengeluh, walaupun semalam-malaman dia tidak mendapat apa-apa, tapi saat Tuhan Yesus perintahkan dia bertolak, siap Tuhan, saya kerjakan. Bagaimana dengan hidup kekristenan kita hari ini? Apakah kita sudah taat melakukan kebenaran firman Tuhan? Kalau kita sudah taat, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu persis apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya Tuhan mengerti betul bagaimana kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam hidup kita. Sebenarnya Tuhan paham sekali bagaimana pergumulan-pergumulan yang Bapak Ibu Saudara hadapi setiap hari. Tetapi yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki adalah ketaatan yang sejati. Yang Tuhan mau dari kehidupan kekristenan kita hari ini adalah sebuah ketaatan. Benarnya kekristenan itu hanya berbicara tentang taat. Kalau engkau taat akan firman Tuhan, Tuhan pasti mengerti apa yang menjadi pergumulanmu hari ini. Kalau engkau taat akan perintah Tuhan, Tuhan tahu persis apa kesulitan-kesulitanmu. Sebelum engkau berdoa, bahkan firman Tuhan katakan, Tuhan memberkati kita itu saat kita tidur. Asal taat. Taat firman, taat berdoa, taat memuji menyembah Tuhan. Ada banyak ketaatan yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Karena itu berkatalah Tuhan, berkatalah Yesus kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Di ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarlah jalamu untuk menangkap ikan. Bertolak ke tempat yang dalam memiliki makna yang pertama, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini makna rohani daripada pernyataan Tuhan Yesus. Dia katakan bertolaklah ke dalam, lebih dalam lagi. Maknanya adalah kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Alkitab mencatat, mendekatlah kepadaku, maka aku mendekat juga kepadamu. Terjadi hubungan antara Tuhan dan manusia. Tuhan memberi kebebasan kepada saudara untuk memilih taat dan tidak taat. Kalau kita mau dekat sama Tuhan, berarti Tuhan akan dekat kepada kita. Ya kalau kita tidak mau dekat, ya sudah. Lalu makna yang kedua, Bapak Ibu Saudara, lebih mengenal Dia. Mungkin kita akan tahu, saya sudah kenal Tuhan Yesus sejak lahir. Sejauh mana, sedalam apa pengenalan saudara akan Tuhan? Sedalam engkau mengenal Tuhan Yesus, pasti engkau ekspresikan dari tindakan kehidupanmu setiap hari. Mengenal Tuhan berarti mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dia selalu menjadi berkat dimanapun dia berada. Kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, Bapak Ibu Saudara, mengenal Dia dengan baik, pasti dalam kehidupan kita selalu memuliakan Tuhan. Untuk memperoleh berkat dan mujizat dari Tuhan, kita harus tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya.
Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, kata firman Tuhan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Apa saja ini menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Syaratnya tinggal dalam firman. Lihat bunga ini. Dari awal tahun sampai ujung tahun, bunga ini seperti ini, tidak pernah layu, tidak pernah berubah, tidak pernah seperti apa yang ada. Mungkin ada debu. Ini bunga plastik, hanya debu yang nempel. Tapi warnanya tidak akan pernah berubah, tetap enak dipandang, mempesona. Tetapi ini mati, tidak ada kehidupan. Kalau orang Kristen tidak hidup dalam firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak mengenal Tuhan secara pribadi, ya kayak bunga ini. Kelihatannya mempesona, tetapi mati secara rohani. Lalu saudara di bagian yang mana? Lalu kita hari ini seperti apa? Memang tidak gampang untuk taat, tinggal dalam firman Tuhan. Itulah proses yang harus saudara dan saya kerjakan. Proses tersebut yang harus kita lalui, sehingga semakin hari semakin kita dewasa di dalam Tuhan. Sekalipun situasi dan keadaan tidak memungkinkan, asal kita mau taat akan perintah Tuhan, Dia pasti menolong saudara dan saya. Seperti pengalaman yang dialami oleh Simon. Karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Simon tidak peduli dengan situasi kondisi yang ada padanya. Saat Tuhan Yesus perintah, Dia bilang apa? Asal engkau yang suruh, bukan yang lain. Asal engkau, artinya ketaatannya akan Tuhan Yesus tidak bisa digantikan dengan yang lain. Asal engkau yang suruh, asalkan firman Tuhan yang perintah, saudara dan saya harus melakukannya. Kalau manusia yang perintah, tidak usah lakukan. Bisa kita lakukan, bisa juga kita tidak lakukan, karena manusia. Tapi kalau Alkitab firman Tuhan perintahkan, tidak ada yang lain yang bisa menggantikan perintah firman Tuhan itu. Oleh karenanya kita harus taat dan tunduk akan firman Tuhan. Yang terakhir, bagaimana sikap hati setelah menerima berkat? Saat Simon taat, dia bertolak lebih dalam lagi. Saat dia menebarkan caranya, apa yang terjadi? Maka ikan begitu banyak sampai perahunya tidak muat. Lalu dia panggil temannya yang lain, bawa perahumu ke sini, isi perahumu dengan ikan. Alkitab mencatat 2 perahu itu terisi sampai mau tenggelam.